Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zulfikar Ramadan di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai mekanisme perdagangan valuta asing. Lanjutan dari materi yang sebelumnya. Kemarin minggu lalu sudah dibahas tentang spot trade, ya, ada spot trade, ada forward trade dan lain-lain. Kali ini kita bahas lagi lebih lanjut. Kita ulang lagi. Di sini ada review kembali. Dimana yang pertama ada yang namanya, kita mesti ingat lagi, namanya ada bursa atau disebutnya pasar. Bursa falas atau pasar falas merupakan mekanisme di mana suatu negara dapat memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ingat ya, di dalam pasar falas atau bursa falas yang diperdagangkan adalah mata uang. Diartikan sebagai tempat perorangan, perusahaan, dan lain-lainnya untuk melakukan transaksi keuangan internasional. Ya, dengan jalan melakukan beli atau menjual, atau bahasanya permintaan dan penawaran akan valuta asing. Jadi ketika terjadi transaksi internasional, maka secara otomatis akan terjadi perdagangan mata uang juga. Nah, misalkan kita di Indonesia, kita ingin membeli produk Arab Saudi, kita harus menukarkan uang rupiah kita dengan real, mata uang Arab Saudi, supaya kita bisa membeli barang dari Arab Saudi. Karena mereka tidak akan menerima jika dibayar dengan rupiah. Nah, seperti itu. Makanya otomatis ketika ada transaksi keuangan internasional atau transaksi perdagangan internasional, maka akan terjadi namanya jual beli mata uang. Nah, ini ada beberapa peserta utama dari pasar uang atau pasar valuta asing. Ada namanya bank komersial besar, nasabah komersial, nasabah kecil, bank sentral, ada investment atau merchant bank. Ya, ini maksudnya yang peserta utamanya. Ya, karena tadi ada ekspor impor. Nah, terus ada orang yang berinvestasi, nabung. Ada yang orang nabung dalam bentuk dolar, ada juga yang berinvestasi dalam bentuk dolar, mata uang yang lainnya. Fungsi pasar falas atau bursa falas menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional. Jadi pasar ini terbentuk dengan sendirinya karena terjadi permintaan dan penawaran, karena adanya transaksi pembayaran internasional. Nah, menjadikan fasilitas kredit jangka pendek. Jadi kita bisa utang piutang jangka pendek dengan perusahaan yang ada di luar, atau kita bisa ekspor impor dengan piutang atau hutang. Memberikan fasilitas hedging. Nah, hedging ini lindung nilai dari transaksi keuangan atau perdagangan internasional ini. Itu hedging ini adalah tindakan pengusaha atau pedagang valuta asing untuk menghindari risiko kerugian atas fluktuasi kurs falas. Ya, sebenarnya di sini bahasanya dia menjaga supaya misalkan transaksi saat ini kita membeli dengan harga 5 dolar. Nah, hedging ini dilakukan supaya harganya tidak mengalami kerugian, misalkan jadi 7 dolar atau jadi 6 dolar. Supaya tetap 5 dolar, maka dilakukan hedging. Gitu. Jadi supaya nggak rugi atas fluktuasi naik turunnya kurs falas. Ya, kalau misalkan harganya 5 dolar jadi 6 dolar kan kita rugi. Tapi kalau 5 dolar jadi 4 dolar kitanya untung. Makanya hedging itu ya digunakan untuk
manajemen risiko untuk perdagangan internasional. Ya, tapi yang perlu diketahui, kita universitas yang bergerak di dengan visi misi yang islami tidak membenarkan atau dalam bahasa yang lebih ini lagi adalah tidak menganjurkan melakukan valuta asing atau pertukaran mata uang, jual beli mata uang untuk tujuan spekulasi. Kalau untuk tujuan transaksi sah, karena dalam hal ini kondisi keuangan dunia menggunakan mata uang yang nilainya berfluktuasi, tidak seperti mata uang dirham, dinar yang tidak berfluktuasi. Satu dinar sekarang sama satu dinar yang tahun berikutnya lagi tidak berbeda. Ya karena tadi sebelumnya dasarnya ada namanya perbedaan nilai mata uang. Ya kan, kalau dikenalnya sebelumnya di manajemen keuangan, dasar manajemen keuangan namanya time value of money. Nilai waktu dari uang. Uang memiliki nilai waktu. Jadi semakin tahun semakin meningkat nilainya. Oke, jadi kalau gunanya untuk transaksi silahkan saja. Kalau gunakan untuk spekulasi, misalkan kita beli $5, terus berikutnya dolarnya jadi $7 gitu. $1 $1 jadi harganya Rp15.000. Terus naik $1 jadi 17.000. Saya beli hari ini, besok saya jual. Nah, kalau seperti itu spekulasi namanya, tidak dianjurkan atau sebenarnya sangat tidak ada anjurannya dalam Islam. Lanjut, di sini ada forex fluctuation. Forex itu atau valuta asing dikenal dengan foreign exchange. Ya, sebelumnya sudah pernah dibahas di materi sebelumnya. Nah, sistem penulisan yang menyatakan harga atau nilai suatu falas yang dinyatakan dalam falas lainnya. Ya tadi $1 berapa rupiah, $1 berapa dolar, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada namanya direct quotation dan indirect quotation. Direct langsung, indirect tidak langsung. Oh, ini berarti sistem menyatakan nilai mata uang suatu negara yang domestik ya dalam negeri yang diperlukan atau diperoleh untuk suatu nilai falas foreign currency. Ya, penulisan dilakukan dengan menempatkan nilai domestic currency di depan dan unit foreign currency di belakang. Nah, jadi nilai domestiknya duluan, foreignnya di belakang. Kalau indirect tinggal diputar saja kebalikan atau lawannya. Berarti foreign-nya di depan, domestic currency-nya di belakang. Berikutnya ada spot rate dan market spot. Spot titik rate tingkat. Jadi tingkat nilai tukar atau tingkat kurs suatu nilai mata uang terhadap mata uang lain pada suatu waktu. Pada tempat tertentu maksimalnya 2 kali 24 jam. Nah, terus berikutnya ada bursa spot atau spot market, tempat di mana melakukan transaksi jual beli falas dengan menggunakan kurs spot. Jadi kalau kita mau bertransaksi ada pilihannya, ada forward, ada spot. Di mana kalau spotnya dia terjadi di spot market. Nah, di sini pilihannya dalam bertransaksi di internasional banyak. Kenapa? Karena masing-masing negara, satu negara dengan negara lainnya, orang-orang yang memanfaatkan ini memiliki tujuan yang berbeda atau memiliki cara untuk menghindari resiko yang terjadi. Sehingga dia memiliki ketentuan-ketentuan yang bisa meminimalisir resikonya. Satunya ketika kita menggunakan melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan kurs dari spot atau dimana spot rate.
Nah, di sini dalam jangka waktu penyerahannya dalam waktu 2 hari dicontohkan tanggal 9 Agustus 2004 Bank Indonesia daftar kurs falasnya, kurs belinya 9108 USD, jualnya 9200. Kurs tengah adalah kurs beli tambah kurs jual dibagi 2. Ya. Kalau kurs beli namanya bid, kalau kurs jual namanya ax. Nah, itu buying rate atau bid rate, selling rate atau ax rate. Biasanya tulisannya simpel aja, bid dan nx. Kurs tengah ditambah dibagi 2. Ini contoh. Ada berikutnya cross rate. Merepresentasikan hubungan dua falas yang berbeda negaranya. Nah, dicontohkan di Amerika Serikat terminologi cross exchange merujuk pada hubungan antara dua non US dollar. Misalnya ada falas X dan falas Y. Kurs falas X terhadap falas Y adalah dengan cara membagi kurs falas X dalam US dibagi kurs falas Y dalam US. Contohnya nih, jika kurs Great Britain pound sterling ini sama dengan 1,6 US, sedangkan untuk Kanada 1 dolar Kanada itu 0,8 US dollar. Maka kalau misalkan kita mau hitung, caranya ya tinggal dibagi, itu 1,6 dibagi, ya ini 1,6, ini 0,8, sekarang dibagi 0,8 berarti 2. Jadi kalau kita mau lihat perbandingan pound sterling dengan dolar Kanada berarti 2. Nah, kalau sebaliknya kalau kita lihat dolar Kanada terhadap pound sterling, ya tinggal dibalik 0,8 dibagi 1,5. Ya dibagi 1,6. Ya, ini 1,6. Jadinya 0,5. Nah, ini adalah perhitungan cross exchange rate. Contoh kasusnya seorang warga negara Indonesia yang berada di kota New York pengen ke Sydney, Australia. Punya uang 10 juta rupiah. Dia memegang mata uang rupiah ketika berada di New York. Ingin ditukarkan dengan dolar Australia. Nah, dia ternyata ke Manhattan Bank nih. Ternyata di sana kurs falasnya biasanya kan ada papan kurs tuh kalau kita ke bayar ke teller atau ke customer service ada tertera di situ di layarnya kurs-kurs yang ada di hari itu. Nah, di sini ternyata kursnya adalah 1 dolar sama dengan 1 dolar Australia sama dengan 7.710,95. Jadi 10 atau bahasanya gini, tadi kan 10 juta 10.000 dibagi 1,2. Di sini terteranya lihatnya di sini dulu. Ya, dolar Australinya kalau bid beli 1,199, jualnya kalau Indonesia beli 10.000, jual 10.100. Nah, berarti kalau misalkan kita mau beli, perbandingannya yaitu di sini 10.000 dibagi 1,2, ini 10.000 ya kan, bidnya IDR, aksnya out. Jadi ini banding ini. Ya kan? 10.000 dibanding 1,2. Dengan 10 juta diperoleh, maka caranya ya 10 juta tadi. Jadi sebelumnya ini 10.000 dulu, ingat lagi 10.000 dari sini. Bid beli dolar, angka beli rupiah dibandingkan dengan angka jual. Gitu. Jadi kalau kita mau lihat ya tinggal 10.000 dibagi 1,2. Nah, jadi ini kursnya kalau kita hitung sendiri itu ya sekian. 7, 7, 10, 95. Nah, kalau kita uangkan berapa dolar sih 10 juta rupiah, ternyata cuma 1.296.899,955 dolar Australia. Berikutnya ada arbitrage. Nah, arbitrage ini tindakan yang dilakukan oleh para
pemain valuta asing, sebutannya arbitrator. Memanfaatkan perbedaan kurs, ya jadi yang dibilang tadi spekulasi, atau dia memanfaatkan perbedaan mata uang untuk mengambil keuntungan. Ya, sebenarnya hal ini nggak boleh dilakukan oleh kita karena spekulasi itu sifatnya perjudian, jadi diharamkan. Nah, kita lihat ada tiga, ada localization arbitrage, ada triangular, dan covered interest arbitrage. Nah, di sini ada locational, tindakan memanfaatkan adanya perbedaan penetapan kurs di antara bank. Nah, ini terjadi karena kepentingan yang berbeda antar bank tersebut. Jadi gini, misalkan bank C dan bank D, misalkan kita ada bank biru, ada bank hijau, misalkan, gitu kan? Bank C nih, bank swasta lah. Nah, itu di sini ada dolarnya apa? Ini dolarnya New Zealand. Itu misalkan 0,63, di sini dibelinya, di aksnya jual 0,640 dolar. Terus di bank yang satunya lagi di negara yang sama nih, misalkan di Indonesia lah. Gitu. Kalau beli dolar ini sekian, kalau X jualnya sekian. Di bank yang lainnya ternyata beda. Jadi kadang antar bank satu dengan bank yang lain menetapkan kurs jual dan kurs beli untuk suatu mata uang itu berbeda-beda. Nah, ini ada orang yang manfaatin nih. Saya beli di bank yang C, terus saya jual ke bank D. Ya. Langkah pertama, gunakan US dollar, beli New Zealand tadi, beli New Zealand di bank C, dolar New Zealand. Nah, dengan kurs 0,640. Nah, kan bedanya yang satu di sini 0,640, kita di sininya 0, apa? Di apa? Di bank yang satunya lagi itu 0,645. Jadi saya balik lagi, ini ingat ya, bid adalah buying rate, kurs beli, X adalah kurs jual. Nah, di sini kita bid kan kurs beli, X kurs jual. Maksudnya kita jual dolar untuk beli NZ, jual dolarnya dapat jual dolar. Kalau kita mau nukerin uang dolar ke New Zealand dolar, berarti menjual dolar namanya. Kayaknya 640. Nah, ketika kita mau menukarkan, atau kita udah megang New Zealand dolar nih, dolar New Zealand 640, ya kan? Sekarang kita mau tukerin lagi jadi dolar Amerika. Nah, di sini bukan di aks lagi, tapi membeli dolar Amerika. Nah, membeli dolar Amerikanya sebesar 645. Perbedaannya cuma 0,005, ya kan? 0,05. Tapi kan ini 4640, ini 045. Tapi 0,05 kalau 1 dolar. Kalau misalkan kita punya beberapa dolar, maka perbedaan kecil ini bisa menjadi keuntungan yang besar. Misalkan 1 juta dolar. Itu 1 juta dolar bisa jadi nanti dapatnya 5.000 dolar atau 500 dolar. Lumayan. Gitu. Jadi memang pemain-pemain yang yang memanfaatkan hal ini harus cerdik gitu. Melihat perbedaan kurs antara bank yang satu dengan bank yang lain di negara tertentu. Nah, tadi namanya lokal. Kita dari bahasanya lokasional. Artinya lokal sebenarnya. Arbitrage di dalam lokal atau domestik. Berikutnya ada triangular arbitrage untuk memanfaatkan perbedaan, tindakan memanfaatkan perbedaan yang di mana kurs valuta tidak sama adalah kurs valuta harusnya terjadi pada saat keseimbangan. Jadi misalkan harusnya 10, ternyata ditetapkannya 10,5. Nah, jadi ini ada gambarnya secara spesifik. Triangular ini dilakukan pada spot market. Spot market tadi yang tepatnya spot rate itu. Jadi dilakukan ya karena memanfaatkan perbedaan kurs falas di antara dua mata uang. Nah, biasanya disebutnya arbitrase segitiga atau triangular itu kan segitiga. Menyangkut mata uang yang satu dengan mata uang yang lain
digambarkan seperti ini. Ke Singapura, ke New York ke Jakarta, Jakarta ke sini. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan di sini 10.000, New York 10.000, nah itu ke Jakarta Indonesia ke dolar 5.000. Terus kalau Singapura ke New York ke dolar itu 1,6, maka tinggal dikali dibandingkan antara 10.000 apakah lebih kecil atau lebih besar dari, jadi New York ini dibandingkan apakah lebih kecil atau lebih besar dari Singapura, dan perkalian antara Singapura dengan Indonesia atau US dibandingkan dengan Singapura dan Indonesia. Ini triangular arbitrage. Contohnya di sini Jakarta kurs 1 dolar, Singapura itu belinya 5.850, jualnya 5.950. Di Singapura, jadi di Jakarta kurs Singapura sekian. Di Singapura kurs dolarnya 1 dolar itu berbanding dengan 1,5785 dolar Singapura. Jadi kalau beli 1 dolar mengeluarkan sekian, dan bitnya belinya X-nya 1,6. Di New York 1 dolar perbandingan rupiah, kalau beli 9.500 rupiah, beli 1 dolar, kalau jual 10.000 rupiah untuk 1 dolar. Nah, jadi kita melihat jika membeli dolar Singapura di New York adalah 10.000 dibagi 1,675, jadi 10.000. Jadi ingat lagi ya, kita mau beli dolar Singapura di Amerika, di New York, dengan membandingkan nilai jual rupiah 10.000 dibandingkan nilai jual dolar di Singapura. Ya, bandingkan dulu dolar 1 dolar per rupiah dengan 1 dolar per dolar Singapura. Ini banding ini 10.000 banding 1,678. Nah, perbedaan kurs ini karena perhitungannya sudah dilakukan, yaitu sebesar 5.957. Jika membeli dolar Singapura di New York, itu kita dapat 5.000 rupiah per 5.000 rupiah. Jadi 5.957 jika beli menggunakan rupiah. Terdapat perbedaan dengan kurs rupiah di Jakarta karena di Jakarta membeli dolar Singapura itu 5.950. Oleh karena itu harga SDG lebih mahal di New York. Harga SDG lebih mahal di New York. Oh, di New York 5.957, di Jakarta cuman kalau kita mau jual rupiah untuk mendapatkan dolar yaitu 5.950. Tapi kalau kita dengan perhitungan triangulasi ini dapatnya 5.957. Lebih mahal mau 7 perak. Sebaiknya membeli dolar Singapura di Jakarta. Sebaiknya membeli SGD di Jakarta untuk membeli SGD di Singapura, kemudian menukarkan SGD dengan rupiah di New York. Jadi melakukan 3 langkah: beli dolar Singapura di Jakarta dulu, terus nanti kita ke Singapura kita beli dolar, terus tukerin nyampe di Amerika, tukerin dolar dengan rupiah dengan dolar, atau menukarkan dolar dengan rupiah di New York. Jadi sedikit rumit, jadi ke negara yang satu, negara yang lainnya, 3 langkah. Ya ada aja yang kayak gini, walaupun repot ya, bahasanya itu manusia tuh mencari celah gimana yang bisa menguntungkan dia, meminimalkan resiko. Makanya manusia itu kan makhluk yang berpikir, jadi banyak akal. Saking banyak akalnya, banyak cara yang dipikirkan supaya meminimalisir resiko. Tujuan sebenarnya meminimalkan resiko atau memanfaatkan peluang. Jadi hidup manusia itu adalah meminimalkan resiko dan memanfaatkan peluang selagi ada kesempatan. Nah, ini adalah prinsip hidup
dasar manusia sebenarnya, apa namanya, udah karakter manusia, sehingga yang terjadi dalam perdagangan mata uangnya tidak ada lagi, hanya penempatannya ke dalam melihat perbedaan nilai mata uang di tiap negaranya. Kali ini di 3 negara yang berbeda. Ya ini kalau kita mau lebih simpelnya, ya yang tadi yang dibahas di sini nih sebaiknya gimana ya ini. Langkah pertama, di Jakarta kita beli 1 dolar Singapura dengan kurs 5,950. Di Singapura jual yang dolar Singapura, beli US. Langkah 3, di New York jual US, beli IDR. Kita dapat rupiahnya 595. Kalau tadi ya dapatnya 5957,7. Ini 5950 aja. Dengan melakukan tilang arbitrase diperoleh keuntungan 7,7 per 1 US. Nah, kalau kita bicara 1 juta US tinggal kali aja, berarti 7.700.000 dalam waktu singkat tanpa resiko. Nah ini sebenarnya nggak boleh sebenarnya kalau tujuannya adalah spekulasi. Jadi cuman nggak ada yang dikerjakan, nggak ada jual beli barang. Kalau Islam namanya ngambil keuntungan adalah dalam transaksi jual beli barang, nggak ada dalam jual beli uang, karena dalam Islam memang nggak ada sebenarnya mata uang itu nilainya berbeda, karena tadi 1 dinar dengan 1 dirham saja dari dulu sampai sekarang tidak berubah, tidak mengenal namanya time value of money. Berikutnya ada yang ketiga, covered interest arbitrage. Melakukan investasi dalam falas luar negeri secara bersama-sama, melakukan forward contract untuk menjual falas tersebut ya. Kalau lupa nanti baca lagi tentang forward contract ya. Forward contract ini jadi dia melakukan investasi di luar, saya misalkan orang Indonesia melakukan investasi di Singapura gitu. Tapi secara bersamaan melakukan kontrak forward untuk menjual falas tersebut. Jadi bahasanya nih transaksi di digabungkan atau dilakukan secara, bahasanya kita bersama-sama, dalam arti ini untuk meminimalisir resiko. Satu sisi dia investasi, satu sisi forward contract gitu. Jadi proses memanfaatkan perbedaan tingkat bunga di antara dua negara sementara dilakukan lindung nilai terhadap resiko perbedaan kurs falas gitu. Jadi supaya aman nih, namanya nilai tukar kan pasti kaitannya nggak akan jauh-jauh, nilai tukar kaitannya tingkat suku bunga dan satu lagi namanya inflasi. Jadi dia melakukan perlindungan, meminimalisir risiko dengan cara berinvestasi, diamankan dengan melakukan forward contract. Nah ini contohnya. Jadi saya mau investasi, dana yang saya punya itu modalnya itu 800.000 dolar. Kurs pound sterling, GBP itu pound sterling, 1 pound sterling adalah 1,6 dolar. Forward contract untuk 3 bulan itu 90 hari dalam dolar. Dalam pound sterling, 1 pound sterling adalah 1,6. 90 hari. Hingga suku bunga 90 hari 2% kalau di Amerika Serikat. Tapi kalau di UK itu untuk pound sterling, di Inggris itu 4%, kalau di AS di Amerika 2%. Nah, atas dasar informasi tersebut kita melakukan nih, jadi tingkat memanfaatkan nih, ada tingkat suku bunga, ada forward contract 90 hari, ada kurs 1 pound sterling dengan dana 800.000. Nah, pertama caranya adalah tukar 800.000 menjadi dolar menjadi 500.000 pound sterling. Karena 1 pound sterling itu 1,6 dolar. Jadi caranya 800.000 dibagi 1,6 dapatlah 500.000. Jadi duit kita cuma yang 800.000 dolar, itu kalau di pound sterlingin itu 500.000. Di sini ya. Kemudian kita depositoin nih, kita ke bank. Misalkan contohnya ke British Bank. Ya. Kita depositokan selama 90 hari. Jadi kita duit yang tadi kita udah tukerin, kita jadikan
investasi dalam bentuk deposito berjangka. Nah, berarti sekaligus karena kita depositokan, kita sekaligus melakukan, jadi deposito ini investasi. Satu sisi melakukan investasi di nomor 2 ini, nomor 3 satu sisinya melakukan penjualan forward contract dengan menggunakan forward contract. Nah, 500.000 ini dijual ke forward contract pada kurs 1,6 per GBP, sama kebetulan kursnya. Nah, pada saat deposito jatuh tempo 90 hari diperoleh 505 ya, karena itu termasuk bunga. Jadi 500.000 kali 4% kali 3 per 12. 3 ini 3 bulan, 12 per 12. Jadi selama 3 bulan dapat 4%. Ingat ya tadi di UK, kita kan lagi di British Bank ini kan UK, itu 4%. Nah, tingkat suku bunga untuk 90 hari UK 4%. Jadi dengan duit 500.000 kita taruh selama 3 bulan, pas kita ambil lagi duitnya, nggak jadi 500.000 pound sterling, tapi jadi 505.000 pound sterling. Nah, dapat tambahan 5.000 pound sterling. Hanya menaruh 3 bulan. Berikutnya, kita melakukan investasi menukarkan lagi tadi 505 ditukar lagi jadi dolar. Jadi 505 kali 1,6 dapat 808.000 dolar. Jadi kita untung 8.000 dolar. Untung 8.000 dari 800 jadi 808. Nah, terus kita bayar pinjaman nih 3 bulan. Kan tadi melakukan forward contract nih kan tadi dia. Nah, 3 bulan itu kita melakukan forward contract sekaligus kita deposito. Jadi deposito 500.000 selama 90 hari. Terus satu lagi kita melakukan pinjaman 500.000 selama 90 hari di forward contract. Jadi dua. Sini satu investasi, satu lagi pinjaman. Nah, bayar 3 bulan 800.000 kali 2%. Ingat ya, 2% itu dari sini. Tingkat suku bunga di AS 2%. Karena forward kontraknya ya kan menggunakan dolar. Forward kontraknya menggunakan dolar. Kalau tadi deposito aja menggunakan pound sterling, forward kontraknya bukan menggunakan pound sterling ya. Forward kontraknya menggunakan dolar nih. 500.000 dijual secara forward kontrak pada kurs 1,6 per GB. Jadi investasinya pakai pound sterling, satu lagi melakukan pinjaman menggunakan dolar. Jadi dua mata uang yang berbeda. Bayar nih 800.000 kali 2% kali 3 per 12, 3 bulan dibagi 12. Bayarnya 804 bayar pinjamannya. Nah, kita tadi depositonya 808. Satu sisi kita dapat 808, satu sisi kita membayar 804. Berarti untung kita secara keseluruhan 4.000 dolar. 3 bulan 4.000 dolar tanpa melakukan apapun, hanya bermain di memindahkan uang satu ke uang lainnya. Jadi bermain cerdik dengan melihat peluang atas perbedaan mata uang. Nah, di sini ya dalam artian ya kursnya tetap nih. Jadi 1,6 sampai itu ini tetap selama 3 bulan. Dan 4% ini ya setahun. Biasanya kalau tingkat suku bunga setahun tetap. Makanya dibagi 3 per 12. Jadi dari di tahun ini kursnya 4% untuk di UK, di US 2%. Nah, oke, terima kasih sampai di sini. Akan pada pertanyaan disampaikan ke forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.